Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandekala. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor di sebuah jalan desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Kisah ini berjudul Kutukan Jalan Pengkolan. Jangan lupa matikan lampu dan siapkan diri, karena kisah ini akan membawa kalian ke dalam ketegangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel ini. Dan seperti apa ceritanya kali ini, langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya. Suasana malam itu begitu sunyi. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, jalanan sepi, hanya terdengar desiran angin yang menyusup di antara pepohonan. Tak ada suara kendaraan yang lewat, hanya gemericik air dari sebuah kali yang mengalir di ujung desa. Tapi bagi sebagian orang, malam itu adalah malam yang sangat menegangkan. Di desa ini, ada satu tempat yang selalu dihindari penduduk setempat, sebuah jalan kecil yang dikenal dengan nama Pengkolan. Jalan ini terletak di ujung desa, menghubungkan antara dua perkampungan. Meskipun jalan ini merupakan jalan utama bagi warga yang harus bepergian tengah malam, namun banyak yang menghindarinya karena rumor yang telah lama beredar. Dahulu, Pengkolan adalah jalan yang biasa saja, hingga beberapa tahun yang lalu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Warga yang lewat tengah malam seringkali merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki yang mengikuti mereka, ada pula yang merasakan angin dingin yang tiba-tiba menyergap tubuh mereka, padahal tidak ada angin di sekitar itu. Namun yang paling menakutkan adalah cerita tentang sosok yang muncul di malam hari. Konon, di tengah malam, hantu Pengkolan akan menunjukkan dirinya kepada siapa saja yang berani melewati jalan itu setelah jam 12 malam. Suatu malam, ketika desas-desus tersebut semakin menggema, seorang pemuda bernama Rudi memutuskan untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos belaka. Rudi adalah seorang pemuda yang berani, dan ia tak terlalu peduli dengan cerita horor yang beredar di desanya. Malam itu, ia baru saja pulang dari rumah temannya yang cukup jauh dari desanya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan dia harus melewati jalan Pengkolan untuk sampai ke rumahnya. Sementara itu, kabar tentang hantu Pengkolan terus menghantui benaknya. Dengan sepeda motor yang dikendarainya, Rudi melaju menyusuri jalan yang mulai gelap. Jalan Pengkolan yang sempit, dihiasi dengan pohon-pohon besar yang berbaris di kedua sisinya, membuat suasana semakin menyeramkan. Lampu-lampu jalan yang redup hanya mampu menyinari sedikit bagian dari jalanan yang terhalang bayang-bayang pepohonan. Hanya suara mesin motor yang terdengar memecah keheningan malam. Namun, saat Rudi hampir mencapai tengah jalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia merasakan angin dingin yang begitu kencang, meskipun tak ada angin di luar. Rudi sempat menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya bayang-bayang gelap yang tampak. Terus saja ia melaju, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang mulai muncul di benaknya. Tiba-tiba, Rudi mendengar suara langkah kaki yang cukup jelas. Langkah itu terasa begitu dekat, mengikuti langkahnya di belakang. Awalnya ia mengira itu hanya suaranya sendiri yang menggema di sekelilingnya. Namun, suara langkah itu semakin keras, seperti ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Seketika, Rudi berhenti, dan menoleh ke belakang. Tapi, tak ada siapa-siapa. Rudi merasa ada sesuatu yang aneh, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin hanya suara hewan atau apapun itu, dipikirnya. Namun, perasaan aneh itu terus mengganggu pikirannya. Rudi kembali melanjutkan perjalanan, tetapi kini ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, lebih dekat dan lebih terasa. Ketegangan semakin meningkat. Jalan Pengkolan yang dulu tampak biasa saja, kini terasa begitu berbeda. Rudi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ia terus memacu motornya, mencoba untuk melupakan suara langkah yang terdengar di belakangnya. Namun, semakin jauh ia melaju, suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Rasanya seperti ada seseorang yang tepat di belakangnya, hanya beberapa langkah di belakangnya, mengikuti dengan setiap gerakannya. Tiba-tiba, motor Rudi mati mendadak. Dalam gelapnya malam yang sunyi itu, Rudi mencoba menyalakan motornya lagi, namun gagal. Ia merasa cemas, dan suasana malam yang sebelumnya terasa biasa, kini berubah menjadi sangat menakutkan. Langkah kaki yang tadinya terdengar perlahan, kini semakin cepat. Rudi merasakan ada sesuatu yang mendekat, dan dalam hati ia berdoa agar motornya bisa menyala. Ketika ia menoleh ke belakang,
tubuhnya terasa kaku. Bayangan hitam yang besar tampak melintas di belakangnya, hanya sekejap, tetapi cukup untuk membuatnya merasa takut. Rudy terkejut, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mencoba menyalakan motor lagi. Kali ini, motornya berhasil hidup, meskipun dengan sedikit suara yang aneh. Dengan tangan gemetar, ia memacu motornya lebih cepat, berharap untuk segera sampai di rumah. Namun, saat ia melaju lebih cepat, bayangan itu tampak muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sosok yang tidak terlihat dengan jelas itu tampak berjalan di sisi jalan, mengikuti Rudy dengan langkah yang cepat. Wajahnya tertutup oleh bayangan, namun Rudy bisa merasakan tatapan yang menusuk, meskipun ia tidak melihat dengan jelas. Ketegangan mencapai puncaknya saat Rudy merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Seolah ada tangan yang terulur di udara, hendak menariknya kembali. Rudy menambah kecepatan motornya, hampir menabrak pohon yang ada di pinggir jalan, tetapi ia tetap melaju, tak peduli lagi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Begitu sampai di rumah, Rudy langsung turun dari motornya, berlari masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu dengan cepat. Ia duduk di ruang tamu dengan napas terengah-engah, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah itu benar-benar hantu pengkolan yang selama ini diceritakan oleh orang-orang? Atau hanya hayalan yang muncul akibat ketakutannya? Namun, saat ia menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Bayangan hitam itu kini tampak di luar jendela rumahnya, berdiri diam, hanya mengawasi. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan ia tahu, malam itu, ia tidak akan pernah bisa melupakan jalan pengkolan. Setelah malam itu, Rudy merasa hidupnya tidak pernah lagi sama. Meskipun ia telah berusaha untuk melupakan kejadian mengerikan di pengkolan, bayangan hitam yang ia lihat di jendela rumahnya masih terus menghantuinya. Setiap kali ia melintasi jalan itu, teringatlah ia pada sosok yang mengikutinya, dan perasaan takut yang membekas begitu dalam di hatinya. Namun, hari demi hari berlalu, dan Rudy mencoba untuk melanjutkan hidupnya, meskipun rasa takut itu selalu membayangi setiap langkahnya. Namun, malam berikutnya, Rudy tidak bisa menghindari kenyataan. Ia kembali harus melewati jalan pengkolan. Pekerjaannya menuntutnya untuk kembali keluar malam, dan tidak ada pilihan lain selain melewati jalan yang menakutkan itu. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengingat bahwa apa yang terjadi sebelumnya mungkin hanya karena ketakutannya yang berlebihan. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Pada malam itu, jalan pengkolan terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya redup, kini hampir mati. Hanya ada beberapa cahaya dari rumah-rumah yang terletak jauh di kejauhan. Rudy merasakan perasaan yang sama lagi. Ketakutan yang ia coba tutup-tutupi kini muncul kembali. Dia duduk di atas motornya, menatap jalan yang terbentang di depannya, dan perlahan memulai perjalanan yang penuh dengan rasa cemas. Ketika Rudy melewati ujung desa dan memasuki jalan pengkolan, ia merasakan hawa yang aneh. Suasana malam itu benar-benar sunyi, tidak ada suara hewan atau angin yang berhembus. Semua terasa sepi, bahkan lebih dari malam sebelumnya. Setiap detik yang berlalu membuat jantung Rudy semakin berdetak kencang. Ketegangan mulai merayapi tubuhnya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamatinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Keras dan jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Rudy menoleh ke belakang, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Bayangan hitam yang muncul di malam pertama kini terlihat lebih jelas. Sosok itu berjalan dengan langkah panjang dan berat, mengikutinya dari kejauhan. Rudy semakin mempercepat motornya, berusaha menghindari apapun yang ada di belakangnya. Namun, suara langkah itu semakin dekat, semakin keras, seolah hendak menyentuhnya. Ketika ia menoleh sekali lagi, bayangan itu sudah berada di depan matanya. Sosok itu tidak lagi hanya mengikuti, melainkan kini berjalan sejajar dengan Rudy, seperti mencoba menandingi kecepatannya. Rudy mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti ada yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Matanya membelalak, mencoba melihat lebih jelas sosok itu, tapi bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya bentuk gelap yang bergerak, seperti kain hitam yang terbang diterpa angin, tapi sangat padat dan tidak terpengaruh oleh apapun. Sosok itu tiba-tiba berhenti tepat di depan Rudy, membuat motor Rudy terhenti dengan sendirinya. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Rudy menggigil ketakutan, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dan dari dalam bayangan itu, terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduk Rudy meremang.
Kamu tidak akan pernah selamat jika terus menghindar. Suara itu begitu jelas, namun juga seolah datang dari segala arah. Suara yang serak dan berat, penuh dengan ancaman yang nyata. Rudy merasakan darahnya seperti membeku. Ia ingin berteriak, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kegelapan. Rudy tersentak, dan motor yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, Rudy langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jalan pengkolan yang semakin jauh di belakangnya. Dalam kepanikan, ia tidak peduli lagi dengan apapun, yang ia inginkan hanya untuk segera keluar dari jalan itu. Sesampainya di rumah, Rudy terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia berbaring di lantai ruang tamu, mencoba menarik napas, namun semua yang ia alami malam itu terus terbayang di benaknya. Sosok hitam yang tak berwajah, suara langkah kaki yang mengikutinya, dan suara yang mengancam hidupnya. Semua itu terngiang-ngiang di telinganya. Kejadian itu bukan lagi sebuah mimpi atau hayalan, tetapi kenyataan yang menakutkan. Keesokan harinya, Rudy mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang jalan pengkolan dan sosok yang disebut-sebut mengganggu warga. Ia menemui beberapa orang tua yang tinggal di desa, bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu. Dan jawaban yang ia terima tidak membuatnya merasa tenang. Itu bukan sekadar cerita, anak muda. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput menjelaskan dengan suara pelan. Dulu, ada seorang pria yang meninggal di sana. Dia dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dan tubuhnya dibuang di pinggir jalan itu. Sejak saat itu, pengkolan menjadi tempat yang dihantui. Mereka yang melewati jalan itu sering merasakan kehadirannya, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa menjadi korban berikutnya. Rudy terdiam, seolah menerima kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Jalan pengkolan bukan hanya tempat yang menyeramkan, tetapi juga tempat yang menyimpan kisah kelam yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kini, ia menyadari bahwa teror dari hantu pengkolan tidak akan berhenti sampai ia berhasil mengungkap kebenarannya. Rudy tidak bisa tidur. Semenjak pertemuannya dengan sosok lelaki tua yang misterius dan buku yang ia temukan, rasa cemas yang menggerogoti pikirannya semakin mendalam. Setiap kali ia melintasi jalan pengkolan, terbayang wajah-wajah kosong yang mematung di tengah kegelapan malam, berbisik-bisik tentang apa yang terjadi di sana, tentang kutukan yang mengikat jalan tersebut. Hari itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah lelaki tua itu. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada jalan pengkolan. Namun, ketika ia tiba di depan rumah lelaki tua itu, suasana terasa tidak biasa. Pintu rumah terbuka lebar, namun tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Sepertinya lelaki tua itu tidak ada di rumah. Rudy merasa ragu, tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk memasuki rumah tersebut. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dalam dan menemukan buku tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Kali ini, buku itu diletakkan di meja kayu yang tergores oleh waktu. Rudy memegangnya dan membuka halaman pertama. Di sana, ia menemukan sebuah tulisan yang tampak sudah hampir pudar. Jalan pengkolan adalah kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Setiap orang yang mencari kebenaran tentang jalan ini akan terjerat dalam takdir yang tak terelakkan. Hati-hati, sebab kadang kita tidak hanya berbicara dengan roh yang sudah mati, tetapi juga dengan kutukan yang lebih dalam. Rudy mengernyitkan keningnya. Apa maksudnya? Kutukan yang lebih dalam? Ia tidak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi satu hal yang pasti, jalan itu memiliki sejarah kelam yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari belakangnya. Rudy menoleh, dan matanya terbuka lebar. Sosok lelaki tua yang ia cari-cari berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, mata merah, seakan baru saja menangis sepanjang malam. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang tampak lebih gelap, lebih penuh kesedihan. Kamu tidak harus tahu lebih banyak, Rudy. Ini lebih baik untukmu jika kamu tidak tahu. Suara lelaki tua itu bergetar, seolah-olah menahan beban yang sangat berat. Rudy merasa terkejut dan sedikit takut, tetapi rasa penasaran lebih besar. Apa yang terjadi di jalan pengkolan? Apa yang terjadi dengan Iwan? Kenapa kau berhenti memberi penjelasan? Ditanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua itu menghela napas berat dan duduk di kursi dekat jendela. Kamu tidak akan bisa lari dari takdir, Rudy. Jalan pengkolan bukan hanya tempat, itu adalah kutukan yang lahir dari pembunuhan yang tidak terungkap. Iwan, lelaki yang mati di sana, bukanlah orang biasa.
Dia terikat pada jalan itu karena sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang kamu bayangkan. Dan ketika kamu menginjakan kaki di sana, kamu telah membuka gerbang takdirmu. Rudy mendekat, menahan napas. Apa yang terjadi pada tahun 1965? Tanyanya, mendesak. Lelaki tua itu menatap Rudy dengan mata yang tampak kosong, seakan-akan mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Iwan adalah seorang pria yang tidak bersalah. Ia dibunuh dengan cara yang sangat sadis di sana, di tengah jalan itu. Tubuhnya dibuang begitu saja. Tetapi ada yang lebih mengerikan. Setelah kematiannya, jalan itu terkutuk. Setiap orang yang melintasi pengkolan di malam hari akan merasakan kehadirannya. Dan jika kamu cukup berani untuk bertanya atau menggali lebih dalam, kamu akan jadi korban selanjutnya. Rudy semakin terkejut. Lalu kenapa kau tidak menceritakan semua ini lebih awal? Kenapa tidak ada yang memperingatkan orang-orang? Lelaki tua itu menunduk, terlihat cemas. Karena mereka yang tahu lebih banyak tentang Iwan mereka juga menjadi korban. Aku hanya bisa memberimu peringatan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Bahkan aku sendiri tidak bisa keluar dari jalan itu. Aku terperangkap di sini, begitu juga dengan Iwan. Mata lelaki tua itu kembali menatap Rudy dengan kesedihan yang mendalam. Sekarang kamu sudah tahu terlalu banyak, Rudy. Tidak ada jalan kembali. Hati-hati dengan langkahmu selanjutnya. Rudy merasa tubuhnya kaku. Ia memandang lelaki tua itu, yang kini terlihat lebih rapuh, lebih dekat dengan kematian daripada sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya, rasa ingin tahu yang tak bisa dihentikan. Rudy tahu, ia harus terus mencari jawaban, tidak peduli seberapa berbahaya itu. Dengan perasaan campur aduk, Rudy meninggalkan rumah lelaki tua itu. Ia merasa terjebak di antara rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa penuh dengan ancaman. Namun, di luar sana, jalan pengkolan menunggu. Hantu Iwan tidak akan berhenti mengikutinya. Dan jika Rudy ingin keluar dari kutukan ini, ia harus berani menghadapi yang lebih gelap, lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Dengan tekad yang bulat, Rudy memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya malam itu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi ia tahu bahwa untuk bisa mengakhiri teror ini, ia harus mengungkap lebih banyak lagi tentang masa lalu yang mengerikan. Rudy tidak bisa tidur. Selama berhari-hari setelah pertemuannya dengan sosok Iwan di rumah lelaki tua itu, rasa takut yang menggerogoti dirinya semakin dalam. Setiap malam, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Tidur terasa menjadi sebuah pembunuh perlahan, karena ia tak bisa lepas dari bayangan hantu yang mengikutinya. Bahkan ketika ia berada di rumah, di tempat yang paling aman, perasaan itu tetap membayangi. Pada suatu malam, Rudy kembali merasa terdorong untuk mengetahui lebih banyak. Dia tidak bisa begitu saja menyerah pada rasa takut. Terlalu banyak hal yang belum ia pahami, dan ia merasa bahwa jawaban atas semua ini ada di dalam jalan pengkolan. Ia tahu bahwa untuk memutuskan kutukan ini, ia harus menyingkap lebih dalam tentang siapa Iwan dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, pada tahun 1965, yang menyebabkan kutukan ini menguasai jalan tersebut. Dengan tekad yang bulat, Rudy mengumpulkan keberanian untuk kembali ke jalan pengkolan pada malam hari. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia mengajak beberapa teman dekatnya, berharap dengan adanya orang lain, ia bisa lebih merasa aman. Namun, perasaan cemas tetap menghantuinya. Mereka berempat berkumpul di depan jalan yang terkenal angker itu, memandang jalan yang sepi dengan sinar rembulan yang tampak samar-samar. Rudy, kenapa kita harus datang ke sini lagi? Tanya Sinta, temannya yang paling ketakutan. Ini benar-benar gila. Kita harus pulang sebelum terjadi apa-apa. Rudy menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa terus begini, Sinta. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak bisa terus menghindar. Teman-temannya yang lain, Andre dan Dimas, juga merasa ragu, tapi mereka tahu bahwa Rudy sudah terlanjur bertekad. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama, meski dengan rasa cemas yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Ketika mereka memasuki jalan pengkolan, semuanya tampak seperti malam-malam sebelumnya. Hanya ada angin yang berhembus pelan, dan suara serangga yang mengisi kesunyian. Tetapi sesuatu terasa berbeda malam itu. Jalan yang dulu terasa biasa saja, kini terasa sangat mencekam. Setiap detik berlalu, jantung mereka seakan berdetak lebih kencang. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka berhenti. Semua merasa ada yang salah, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh.
Dan saat itulah mereka mendengar suara langkah kaki, seperti suara seseorang yang berjalan di belakang mereka. Makin lama, suara itu semakin keras. Andre yang berada di depan memandang ke belakang dan terkejut. Di sana, di tengah kegelapan, muncul sosok gelap yang melangkah dengan langkah yang berat. "Siapa itu?" teriak Andre, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, semakin dekat, semakin nyata. Rudy merasakan tubuhnya lemas, namun ia berusaha menahan rasa takut yang ingin menguasainya. Ketika sosok itu semakin dekat, ia bisa melihat lebih jelas. Itu bukanlah orang biasa. Bayangan itu tampak berbentuk manusia, namun wajahnya kabur, hanya gelap yang terlihat. Ia mengenakan pakaian kusam, seperti pakaian dari masa lalu. Dan di matanya, ada cahaya yang tidak manusiawi, sebuah tatapan yang mengandung rasa dendam yang begitu dalam. "Iwan?" tanya Rudy, suaranya serak, hampir tak terdengar. Bayangan itu berhenti tepat di depan mereka. Tidak ada suara, hanya ada keheningan yang memeluk mereka dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Rudy tahu, mereka tidak hanya sedang melihat hantu biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Sesuatu yang telah terjebak dalam kutukan jalan pengkolan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, seakan meluncur dari kegelapan menuju mereka. Semua orang menjerit ketakutan, namun tubuh mereka seakan terhenti, terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Rudy merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya, dan dalam sekejap, ia melihat bayangan itu menghilang, seakan disapu angin malam. Hening. Mereka semua berdiri terdiam, saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara. Hanya ada perasaan ngeri yang meliputi mereka semua. Apa yang baru saja mereka lihat? Hantu Iwan? Atau sesuatu yang lebih mengerikan dari itu? "Rudy, kita harus pergi dari sini sekarang juga," teriak Sinta dengan panik. "Ini gila, kita hampir mati." Namun, Rudy tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku di tempat. Sesuatu telah menguasainya, dan ia merasakan sebuah suara dalam hatinya yang semakin keras. Kebenaran harus diungkapkan. Kebenaran harus ditemukan. Rudy merasakan dorongan yang kuat untuk terus maju, meskipun ada rasa takut yang hampir menghancurkan dirinya. Ia tahu, untuk bisa mengakhiri kutukan ini, ia harus berani menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan lagi. Sosok Iwan bukan hanya sekedar hantu yang terperangkap, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih jahat yang mengikat jiwa-jiwa yang meninggal di jalan itu. Keputusan Rudy untuk terus melangkah semakin bulat. Ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, meskipun mereka takut. Tidak ada jalan mundur. Mereka harus mencari tahu lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi pada tahun 1965, dan siapa sebenarnya yang menyebabkan kutukan ini terjadi. Hanya dengan mengetahui kebenaran, mereka mungkin bisa mengakhiri semua ini. Rudy dan teman-temannya melangkah lebih dalam ke jalan pengkolan. Meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut, rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengungkap kebenaran jauh lebih kuat. Mereka tidak bisa mundur, meskipun suasana malam itu semakin mencekam. Jalan yang dulu terasa sepi kini terasa berat, penuh dengan energi gelap yang menekan setiap langkah mereka. Pemandangan sekitar sangat sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir dan suara langkah kaki mereka yang bergerak pelan di jalan berdebu. Sesekali, bayangan samar-samar tampak bergerak di pinggir jalan, namun ketika mereka menoleh, semuanya kembali hening. Ini adalah saat yang menegangkan, dan setiap detik terasa seperti jam yang berdetak lambat. Di depan mereka, jalan terus memanjang, dan Rudy bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada yang berbicara. Hanya ada perasaan tertekan yang semakin menguasai setiap orang dalam kelompok itu. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rudy?" tanya Sinta dengan suara gemetar. "Kenapa kita harus melalui ini? Ini gila." Rudy hanya terdiam, matanya terfokus pada jalan di depan mereka. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, muncul sosok bayangan yang sangat familiar. Itu adalah Iwan, sosok yang telah mengganggu pikirannya sejak awal. Kali ini, wajah Iwan tampak lebih jelas. Matanya kosong, penuh dengan kebencian, namun juga kesedihan yang mendalam. Sosok itu menatap mereka, seolah meminta mereka untuk menghentikan perjalanan mereka. Rudy bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, ini adalah momen yang paling menentukan. Mereka tidak bisa mundur, tapi apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi kutukan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun? "Iwan," Rudy berbisik, tubuhnya gemetar.
Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau inginkan dari kita semua? Iwan tidak menjawab, hanya berdiri di sana, tatapannya semakin tajam, penuh penderitaan. Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar dari dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan. Bumi mulai bergetar, dan dengan cepat, tanah di sekitar mereka mulai retak. Andre, yang berdiri di samping Rudy, terjatuh ke tanah. Sesuatu menarik kakinya, dan dalam sekejap, ia ditarik masuk ke dalam tanah yang terbuka lebar. Andre, ia teriak Sinta, berlari menuju ke arah temannya, tetapi ia tidak bisa menggapainya. Rudy, teriak Dimas panik. Kita harus lari sekarang. Namun, Rudy tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok Iwan, yang kini mulai mendekat. Wajah Iwan berubah, seolah-olah mencerminkan kegelapan yang tak terhingga. Iwan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin kencang berputar mengelilingi mereka, menciptakan pusaran angin yang mengerikan. Rudy merasa tubuhnya terhisap ke dalam pusaran itu, namun ada kekuatan yang menahannya untuk tidak terjatuh. Ia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia tahu, untuk bisa keluar dari kutukan ini, mereka harus melakukan sesuatu yang belum mereka ketahui, sebuah pengorbanan yang sangat besar. Rudy, kita harus menghentikan ini, teriak Sinta. Tanya apa yang harus kita lakukan? Rudy menatap Iwan dengan mata yang penuh kesedihan. Apa yang harus kita lakukan? Rudy berteriak. Apa yang kau inginkan dari kami? Dan tiba-tiba, suara yang sangat dalam dan mengerikan terdengar dari Iwan, kau harus melepaskan apa yang terpendam di dalam hati kalian. Hanya dengan itu kutukan ini akan berakhir. Sosok Iwan lalu lenyap dalam kegelapan, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang mendalam. Angin berhenti berputar, dan tanah yang terbuka mulai kembali tertutup. Namun, ketegangan itu belum hilang. Rudy merasakan beban berat dalam dirinya, dan tiba-tiba, ia ingat kata-kata lelaki tua yang pernah ia dengar. Mereka yang melintasi jalan pengkolan harus melepaskan beban yang terpendam dalam hati mereka, atau mereka akan terjebak dalam kutukan yang tak berujung. Rudy menutup matanya, berusaha merenung. Ia tahu, hanya dengan memaafkan diri sendiri dan orang-orang yang pernah ia sakiti, ia bisa mengakhiri kutukan ini. Ia mengangkat tangan, dan dalam hati, ia mulai memohon maaf, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang sudah tiada. Sesaat kemudian, suasana mulai tenang. Tidak ada lagi angin yang berputar, tidak ada lagi suara yang mengerikan. Perlahan, mereka mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jalan pengkolan kembali sunyi, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih baik. Kutukan itu, akhirnya, terangkat. Namun, ketika mereka berbalik untuk kembali, mereka melihat bayangan Iwan sekali lagi, kali ini lebih terang dan penuh kedamaian. Sosok itu tersenyum, seolah memberi restu. Kemudian, ia menghilang dalam kegelapan. Rudy dan teman-temannya akhirnya berjalan keluar dari jalan pengkolan, dengan perasaan lega dan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati malam yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Tetapi mereka juga tahu, perjalanan ini memberikan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Jalan pengkolan mungkin tetap terkutuk, tetapi bagi mereka, kutukan itu telah berakhir. Mereka berhasil mengungkap kebenaran, dan kini mereka bebas. Dengan langkah yang lebih ringan, mereka meninggalkan jalan yang selama ini menjadi mimpi buruk. Namun, di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa tidak semua misteri bisa terpecahkan, dan beberapa kegelapan mungkin harus tetap ada, terkubur dalam sejarah. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar, dan semoga apa yang ada di kisah cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah cerita horor lainnya. Tetap di channel Cerita Sandekala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.